Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tausiah Ustadz on the way pada pagi ini masih seputar fadilah istighfar. Fadilah mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Engkau, yang hayyun, yang hidup, yang qayyum, yang kuat. Masih dari hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang istighfar itu banyak yang ada kaitannya dengan istighfar sebagai kunci pembuka rezeki. Dengan kata lain dalam psikologi, kunci kesuksesan. Qala Rasulullah SAW, aksiru minal istighfar, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan. Perbanyaklah istighfar. Aksiru minal istighfar, faman aksara minhu, barang siapa yang memperbanyak istighfar tadi, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan dari setiap min kulli ghamin wa hammin, dari setiap kesedihan dan kegalauannya sebagai kelapangan. Potongan dari hadis ini sudah saya share di video sebelumnya di Roni Ismail channel ini. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki, pintu rezeki bagi orang yang aksiru minal istighfar. Paman aksaro tadi, Allah akan membukakan pintu rezeki, pintu-pintu rezeki bagi orang yang memperbanyak istighfar dari hal-hal yang tidak diduga, dari hal yang tidak disangka-sangka. Pagi ini kita akan cari rasionalisasinya, penjelasannya, kira-kira dari ilmu psikologi misalnya, mengapa memperbanyak istighfar menjadi wasilah dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu kesuksesan bagi seseorang. Untuk mengungkap rahasia istighfar sebagai kunci kesuksesan atau pintu pembuka rezeki yang tidak disangka-sangka, kita akan pertama mendalami, mengeksplor apa toh makna istighfar itu dari ilmu psikologi misalnya. Dan saudaraku, orang yang secara sadar mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa orang itu memiliki kesadaran tinggi akan dirinya. Dia memahami dirinya dengan baik. Dia memiliki keterampilan self-awareness, kesadaran diri. Orang yang sadar dirinya punya salah, punya dosa, dengan ungkapan lain, dia memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Banyak orang yang tidak merasa pernah atau sering berbuat salah, bahkan jika diingatkan oleh orang lain. Nah, orang yang secara sadar
beristighfar, mustagfir, berarti adalah orang yang memang memiliki kecerdasan emosi. Dia memiliki kecerdasan batini yang tanpa disuruh orang pun sudah memiliki kesadaran untuk memohon ampun kepada Allah, untuk mengakui dirinya itu punya kesalahan dan dosa. Itu dari perspektif kecerdasan emosi. Dan yang kedua, dari perspektif kecerdasan spiritual misalnya, yaitu kecerdasan tentang kemampuan untuk yang berhubungan dengan makna dan nilai. Jelas orang yang selalu beristighfar adalah orang yang terus memaknai hidupnya, terus merefleksikan hidupnya dalam kerangka nilai, values, baik buruk, sehingga ketika merasa dirinya belum baik, dia sudah beristighfar duluan. Dia sudah membaikkan, memaknai hidupnya dengan mohon ampun kepada Allah, dengan kesadaran tinggi akan keharusan untuk hidup dalam kesucian. Ada makna kesucian, ada makna pengakuan, dan ada makna totalitas penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna istighfar dari kecerdasan. So, bagaimana implikasi kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial terhadap kemudahan rezeki? Dan tentu ya, orang yang mampu menghitung-hitung, hasibu qabla an tuhasabu, menghitung-hitung dirinya begini-begini dan bisa menggambarkan dirinya sesuai dengan gambaran itu, tentu kecerdasan intelektual juga mendukung itu. Nah, kembali ke implikasi orang yang cerdas emosi dan cerdas secara spiritual. Tentu saudara-saudaraku, orang yang cerdas secara emosi tadi, yang tanpa ditegur orang pun, tanpa diberitahu orang pun, sudah memiliki kesadaran akan dirinya, kelebihan kekurangannya, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi. Secara sosial, dia akan memiliki keterampilan sosial yang social skill yang baik. Berarti dia tidak akan melakukan kesalahan kepada orang lain. Berarti dia akan menempatkan dirinya, adaptation, dalam kerangka sosial, tidak akan egois, tidak akan egosentris. Dia akan beradaptasi, dia akan memiliki empati. Orang yang beristighfar kan begitu, orang yang menyadari dirinya tidak semuci, tidak sok suci, tapi merasa dirinya ada salah, sehingga selalu beristighfar. Pasti orang ini menjadi magnet bagi orang untuk berelasi, untuk minta kontribusi, untuk minta saran pendapat, dan tentu dengan sendirinya orang yang dimintai pendapat, dimintai kontribusi, dimintai relasi, ya akan dengan mudah mendapatkan rezeki, fee. Adapt itu dari perspektif kecerdasan emosi. Jadi orang yang sadar diri, memiliki kesadaran tinggi, yang selalu bertobat, pasti menyenangkan, pasti mudah berelasi dengan orang lain. Oke. Nah, yang kedua dari perspektif kecerdasan spiritual, orang yang tadi selalu memandang hidupnya dalam kerangka makna dan nilai, pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran ketuhanan yang tercermin dalam perilakunya yang tawadu, tidak sombong, yang menghambakan dirinya
secara tepat di hadapan Allah untuk selanjutnya bersosialisasi dengan sesama secara tepat. Nah, orang seperti ini pun tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang akan dengan mudah mendapatkan pintu-pintu rezeki dengan gampang, karena dia tidak menyombongkan diri, karena tidak jaim, karena dia hidup apa adanya, dia hidup dengan dirinya sendiri tanpa jaim tadi. Kalau memang butuh ya dia mengatakan perlu, kalau tidak perlu dia mengatakan tidak perlu, sehingga pintu-pintu rezeki orang-orang begini akan terbuka dengan gampang untuk orang-orang yang cerdas secara spiritual, tidak sombong, tidak jaim, tidak hidup dengan topeng, tapi hidup apa adanya. Mungkin itu saudara-saudara rasionalisasi atau penjelasan psikologis terhadap hadis bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan Allah beri rezeki secara tiba-tiba dari pintu-pintu yang tidak terduga. Karena orang yang selalu beristighfar secara psikologis adalah orang-orang yang cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual, dan tentu secara intelektual. Mudah-mudahan sharing pagi ini menguatkan kita, meyakinkan kita untuk selalu beristighfar, memaknai kata per kata dalam untayan istighfar itu, sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang cerdas secara emosi dan cerdas secara spiritual. Dan ada manfaatnya terutama untuk diri saya sendiri dari perempatan Ketandan Ring Road Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.